kata amen. Amen ya. E-nya itu agree with God. Setuju bersama Tuhan. M-nya move with God. Bergerak bersama Tuhan. E, end with God. Mengakhiri bersama Tuhan. N, never doubt God. Tidak ragu dengan Tuhan. Jadi kalau saudara bilang amin, seperti itu yang harus saudara buat. Saudara setuju dengan dia, bergerak bersama dia, mengakhiri bersama dia, tidak ragu dengan Tuhan. Haleluya. Nah kita lihat Markus pasal 4 ayat 30 sampai dengan 34. Saya minta mic satu bisa untuk salah satu yang mau baca bisa bantu saya. Markus 4 ayat 30 sampai dengan 34. Mana bagian sound? Silakan ada yang baca. Mike? Ya, silakan. Markus 4, 30 sampai dengan 34. Tes. Markus 4 ayat 30 sampai 34. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Ya, terima kasih. Ini perumpamaan tentang biji sesawi. Dari ayat-ayat tadi kita lihat dibilang paling kecil. Paling kecil ini adalah benih yang ada di Israel. Jangan bingung. Karena kalau saudara belajar lagi, ada benih yang lebih kecil, yaitu anggrek yang namanya epifit. Ya, kalau biji sesawi ini diameternya itu 1 mm. Dia bisa bertumbuh menjadi 3.000 mm. Jadi 3.000 kali. Sedangkan epifit ini cuma 0,80 mikrometer. Paham ya? Jadi kalau dibilang terkecil, ini ada di Timur Tengah. Ya. Makanya Tuhan bilang begini, dengan apa dia harus mengumpamakan kerajaan Allah. Makanya dipakailah tentang biji sesawi. Nah, saya ajak saudara lihat ayat 33 dan 34. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Tapi ayat 34 dengar, dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri, berarti jelas, hanya kepada murid. Nah waktu ini Yesus ada di muka bumi, sedang dalam pemuritan. Jadi yang bilangan murid akan dijelaskan secara pengertian yang jelas. Bukan mukirit, enggak. Hanya dengan pengertian mereka sendiri. Nah hari ini sama, kita enggak lagi bisa ketemu Yesus secara fisik.
Jadi orang-orang yang tidak lagi bisa ketemu dengan Yesus secara fisik, dia akan tidak mengerti kalau dia cuma sampai bilangan pengikut. Haleluya. Karena pengikut selalu ingin diberkati, ingin dikasihi, ingin dipulihkan, ingin terima mujizat, ingin keajaiban, tidak salah. Tapi kalau kita sampai ke level ini, kita akan sulit mengerti yang Tuhan maksudnya lagi. Harus sampai kepada bilangan murid. Karena bilangan murid hidup dalam mujizat, hidup dalam firman, hidup dalam kuasa, hidup dalam keajaiban, hidup dalam nubuatan, hidup dalam segala berkat. Artinya penderitaan, masalah apapun datang, mereka tetap akan lihat Yesus ada di tengah-tengah masalah. Haleluya. Kalau pengikut putus asa, mundur, lari daripada setiap persoalan. Nah, ini supaya saudara ngerti. Jadi pelajaran perumpamaan biji sesawi ini Tuhan mau saudara menjadi bilangan sampai kepada murid, bukan hanya pengikut. Haleluya. Saudara yang bisa berkhotbah di belakang mimbar ini juga belum tentu adalah murid. Nanti kita lihat bilangan murid itu bagaimana. Amin. Nah, jadi dari sini kita lihat perumpamaan yang dibuat oleh Yesus ini bahwa kita sebagai warga kerajaan Allah, supaya kita ini di mana saja kita berada, kita ini harus membawa pengaruh. Katakan influence, pengaruh. Pengaruh katakan. Baik di dunia kesenian, di dunia entertain, atau di dunia sport, atau juga dunia karier, bisnis, gereja, penanggulangan orang miskin, ataupun di dalam bidang pendidikan, keluarga maupun politik. Nah, makanya saudara perhatikan sini. Saudara dan saya ini hidup di bumi. Di bumi ini ada sistem dunia. Sistem kerajaan iblis dan sistem kerajaan kedagingan. Sistem dunia, kerajaan iblis dan kedagingan itu mengembangkan bumi ini. Makanya saudara lihat ada orang Kristen juga korupsi. Orang Kristen kawin cerai karena terkuasai dengan sistem dunia. Tapi sebagai warga kerajaan Allah berada di muka bumi ini, justru sang raja berbicara melalui saudara untuk mengembangkan bumi ini dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Itu kebenaran. Sehingga di mana saudara berada di dunia tadi, saudara mempengaruhi bumi ini. Sehingga bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Nah, terserah saudara mau jadi bilangan mana, pengikut atau murid. Jadi jangan bangga saudara bisa melayani di atas panggung, atau jadi usher atau gembala kakak, atau members rock ini. Kita mau sampai kepada bilangan apa? Murid. Jangan bangga dengan penginjilan-penginjilan, tapi kita tidak lihat goalnya. Ya. Nah, makanya saudara lihat di sini, kalau biji sesawi ini secara pengaruhnya itu bisa menjadi rempah-rempah. Bisa juga menurunkan kolesterol, menyehatkan jantung, juga bisa mencegah penuaan dini, juga mencegah kanker. Itu biji sesawi. Punya manfaat besar. Pengaruhnya banyak. Baik secara spiritual, jiwa maupun fisik. Jelas ya? Nah, sekarang bagaimana kita sebagai warga kerajaan Allah? Kita juga di dunia di mana Tuhan tempatkan, sekalipun ada sistem dunia di situ, termasuk dalam gereja. Makanya iri hati itu sistem dunia. Sakit hati itu sistem dunia. Justru kita sebagai bilangan murid mempengaruhi supaya sistem itu hilang. Sehingga Tuhan dipermuliakan. Nah, untuk itu sebagai warga kerajaan Allah, bagaimana untuk kita bisa menikmati itu? Tidak ada lain, saya beri tema khotbah hari ini, kelihatan kecil, pengaruhnya dahsyat. Katakan, kelihatan kecil, pengaruhnya dahsyat. Itulah saudara. Ya. Haleluya. Karena Yesus yang dahsyat ada dalam saudara. Bahwa dari hati percaya lidah mengaku Yesus Tuhan,
dia ada dalam saudara, saudara dalam dia. Berarti berkat sudah ada dalam saudara, mujizat sudah ada dalam saudara, keharmonisan keluarga sudah ada dalam saudara, semuanya sudah ada. Amin. Tinggal saudara mau menikmati atau enggak. Sekarang kalau sudah ada, kenapa kita enggak menikmati? Sakit-sakitan kita, kebingungan. Bingung dalam keluarga enggak harmonis. Kenapa? Satu kata kunci sudah saya pernah ngomong, ulangi lagi. Karena tidak percaya dan tidak mau menghidupi firman. Cuman itu. Nah, saudara percayakan di ruangan ini ada wifi? Percaya atau enggak? Enggak bisa lihat kan? Enggak bisa pegang juga toh? Enggak bisa sentuh juga toh? Tapi saudara percaya. Saudara bisa menikmati. Kalau saudara tahu username-nya dan password-nya. Setuju? Waktu saudara connect, saudara nikmati. Yesus ada di sini. Dia ada juga dalam hidup saudara. Saudara tidak bisa pegang dia, tidak bisa lihat dia, tidak bisa sentuh dia. Saudara bisa menikmati dia. Caranya, username-nya, Yesus Kristus Tuhan. Password-nya, firman. Hidupi itu, saudara akan penuh dengan berkat Tuhan. Nah itu dia. Haleluya. Jadi kita ini kelihatan kecil, tapi pengaruhnya dahsyat. Karena sumbernya itu ada dalam kita. Haleluya. Amin. Nah untuk itu bagaimana? Supaya kita ini sebagai warga kerajaan Allah bisa di mana-mana kita membawa pengaruh. Haleluya. Makanya kita belajar di perumpamaan biji sesawi ini. Kita mulai dari ayat 30 dan 31. Katanya lagi dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya. Ayat 31. Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Sebenarnya ini yang dibicara di Israel. Ditaburkan di tanah, perhatikan kalimat ini. Kata bahasa Alkitab ditabur, sebenarnya bicara juga ditanam. Biji sesawi itu ditanam tidak perlu dalam. Ya. Jadi ditabur di tanah ini untuk kita sebagai warga kerajaan Allah bisa hidup di mana-mana, berpengaruh. Apa itu? Artinya ditabur di tanah karena ditanam. Artinya bersedia diproses. Katakan bersedia diproses. Kalau saudara tidak mau diproses, tidak mungkin. Jadi no pain, no gain. Tidak ada sakit, tidak ada keuntungan. Jadi mau beruntung, mau diberkati, perlu sakit. Itu proses. Haleluya. Jadi tidak ada instan dalam Yesus. Sebagai warga kerajaan Allah yang bisa menjadi pengaruh, pasti dia bersedia diproses. Waktu bersedia diproses, ingat, akhirnya kita berlatih terus untuk diproses. Waktu diproses kita tidak banyak protes, pasti stres. Tapi waktu kita diproses, kita bersyukur, berterima kasih, pasti mengalami progres. Amin. Nah makanya itu kita harus ngerti. Dan saudara perlu tahu, tidak ada orang yang berhasil atau sukses, itu diterima, didapatkan dari kemudahan, dari kesenangan atau kenyamanan. Mereka pasti dibentuk melalui kesulitan, tantangan, dan air mata. Haleluya. Jadi tidak mungkin. Dan saudara perlu tahu bahwa jangan kita mau lelah waktu kita diproses. Karena apa? Karena padi yang dipanen hari ini itu tidak ditanam kemarin sore. Haleluya. Makanya kita perlu sampai kita mau diproses, bersedia diproses, kita latih sampai kita cinta pada proses. Haleluya. Amin. Nah, orang yang sampai betul-betul mengerti ini, dengar baik-baik, dia akan lihat setiap masalah terjadi, entah itu penyakit, entah masalah rohani ataupun jiwa, dia tetap tahu Yesus ada bersama dia. Karena sumbernya ada dalam saudara. Haleluya.
Kenapa orang lagi pacaran tiba-tiba hamil? Karena dia tidak sadar kalau Tuhan itu ada dalam dia. Setuju? Dia tidak sadar sumber segala ada di dia. Kenapa orang yang sudah menikah punya the other woman, the other man? Karena dia tidak sadar Tuhan itu ada dalam dia. Cuman itu permasalahannya. Dan kalau dia sadar, dia mau sakit. Baru dia lihat keuntungan. Haleluya. Orang onani, orang masturbasi, semua itu. Karena tidak menyadari ada Tuhan. Sumber itu ada dalam diri dia. Ini supaya saudara jelas. Makanya saudara mau bersedia untuk diproses, saudara baru lihat kehebatan itu Tuhan bekerja. Haleluya. Haleluya. Saya panggil konco saya. Jago RW, mari. Erik, perjanjianmu dengan saya belum selesai ya. Jangan merasa berdosa Anda. Ada orang titip HP, contoh, untuk kasih Erik. Waktu saya berikan ke Erik. Jujur loh perasaannya ya. Senang. Senang. Sukacita. Wah, sangat sukacita. Sukacita. Senang dia? Senang. Tapi ini contoh aja Rik ya. Senang dia. Sekarang saya tanya lagi. Misalnya ada orang datang membuli kamu. Maki-maki kamu, hinati kamu, hina kamu. Kata-katanya yang tidak enak, memfitnah kamu. Terima atau tolak? Kayaknya tolak. Kayaknya tolak. Yang tadi dia terima, yang ini tolak. Saudara juga pasti. Setelah kita mengerti baru kita akan mengerti. Thank you. Silakan duduk. Nah, saudara pernah dengar bahwa Yesus merubah kutuk itu jadi berkat? Setuju? Ada dalam hidup saudara. Ada atau enggak? Kayak tadi Erik bilang tolak kalau perbuatan orang itu kita harus tolak. Tapi orangnya enggak bisa kita tolak. Kita harus terima apapun yang dia perbuat. Karena Yesus bisa rubah kutuk jadi berkat. Dia menghina, dia membenci, bisa dirubah jadi berkat. Nah ini yang harus saudara latih. Bahwa bersedia diproses. Sampai kapan? Sampai selesai hidup di muka bumi. Memulai dalam kebenaran, mengakhiri dalam kebesaran Tuhan. Karena kebesaran itu ada dalam saudara. Haleluya. Nah putusan di tangan saudara. Kalau mau saudara menjadi orang-orang yang di mana-mana menjadi pengaruh. Itu yang namanya bersedia diproses. Haleluya. Senyum kiri kanan. Baik, kita lihat kebenaran yang berikut yang perlu kita latih. Sebentar aja ya. Ayat 32. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain. Dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar sehingga apa? Burung-burung di udara dapat bersarang dalam apa? Naungannya. Kata ia tumbuh dan menjadi lebih besar. Dari kata ini saya anggap yang perlu kita latih itu kita harus bertumbuh dan memiliki tujuan. Bukan sekedar bertumbuh tapi memiliki tujuan. Biji sesawi ini bertumbuh, memiliki tujuan, akhirnya burung-burung bisa bersarang. Tapi burung-burung juga bisa merusak ini biji sesawi. Kalau bisa merusak biji sesawi, pohonnya, kalau dia tidak punya tujuan, dia akan terpengaruh dengan burung-burung itu. Nah makanya kita juga sebagai orang yang percaya Yesus, Yesus ada dalam saudara. Saudara bertumbuh itu harus memiliki tujuan. Amin. Loh, amin. Baru kalau kita memiliki tujuan, kita bisa sampai kepada yang namanya berbuah dan berbuah tetap. Haleluya. Kalau enggak bisa. Kalau orang cuma sampai bertumbuh tanpa memiliki tujuan, pasti cuma mementingkan diri sendiri. Banyak ayat firman semua dikemas, ditutup dengan casing, esensinya bukan Tuhan, tapi untuk kepentingan dia. Itu yang terjadi. Jadi kita perlu hati-hati di sini. Kita harus bertumbuh dengan memiliki apa? Tujuan. Orang yang bertumbuh dalam memiliki tujuan, dengar,
Dia bukan hanya bertumbuh di dalam hal-hal yang merupakan kesenangan. Dia akan growing in the dark. Dia juga tetap akan bertumbuh setiap sekalipun situasi itu gelap. Banyak tantangan, sistem dunia, daging maupun kerjaan iblis. Haleluya. Dia akan tetap bertumbuh. Dan dia makin mengerti keadaan segelap apapun di sisinya. Dia tahu itu sebagai vitamin untuk membuat otot rohaninya kuat. Bukan untuk dia mundur. Haleluya. Baru bisa sampai berbuah lebat dan tetap. Nah, saya mau saksikan panggilan hidup saya sebagai hamba Tuhan. Umur saya tahun ini 70 tahun. 70 years. Sudah lewat 2 bulan. Jadi Tuhan taruh dari saya mulai panggilan pelayanan. 31 tahun saya bertobat. Tahun 1985. 86 saya mulai pelayanan yang Tuhan taruh. Pelayanan yang modelnya seperti Ruth. Memungut sisa-sisa jelai. Saya adalah anak sampah, anak terbuang, krisis kasih, tidak tahu orang tua sampai umur 70 tahun. Secara fisik saya tidak pernah ketemu. Tapi waktu saya bertobat umur itu, Tuhan bilang masih banyak orang di bumi ini yang perlu aku pakai membina mereka. Waktu itulah saya terima orang-orang bermasalah. Pelacur, pembunuh, orang-orang keluar dari penjara, narkoba, lesbi, Tuhan roba. Yang tidak masuk akal menjadi masuk akal. Diberkati untuk nama Tuhan dipermuliakan. Jangan tepuk tangan dulu. Ini yang saya mau cerita tentang bertumbuh memiliki tujuan. Berjalan melalui pelayanan 2005 menjelang itu awal-awal. Kami berada sama-sama yang tadi sudah dengar dari 7 keluarga memulai Rock Ministry, sekarang namanya Rock. 1989. Sekarang 425 seluruh dunia. Ya. Itu 2005 saya mulai harus pergi ke daerah-daerah untuk perintisan, church planting. Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Jawa Barat, termasuk Bali. Itu church planting ya. Sudah tahu? Di 2005 waktu sebelumnya, di mana-mana saya pergi, baik di 5 benua, di desa, pedalaman, kota-kota, undangan dari berbagai gereja. 2005 sudah tidak ada lagi. Makin berkurang, bukan tidak ada. Tuhan taruh lagi pelayanan baru, yang namanya pelayanan seperti Kaleb. Pelayanan Kaleb tidak kelihatan. Halo? Umurnya 85 tahun, kekuatannya seperti umur 40 tahun. Saya dapat terjemahan itu untuk diri saya. Saya belajar untuk kekuatan spiritual saya, kekuatan jiwa saya, kekuatan tubuh saya. Termasuk olahraga, pola makan yang sehat, tidur yang cukup. Supaya roh, jiwa, tubuh menjadi pengaruh. Makanya sekarang kalau orang tanya 70 tahun masih tetap di dalam Tuhan. Karena itu latihan. Haleluya. Amin. Makan apa aja saya makan, tapi yang betul-betul membawa tidak baik untuk kesehatan. Saya menguasai diri, cuma makan supaya tidak lupa rasa. You know ya, supaya tidak lupa rasa. Jadi kalau orang makan, yang ini segini enak, saya paling 1 senti, nikmatnya sama. Nah itu pelayanan itu Tuhan kasih spiritual itu, mulai. Ya, karena waktu itu saya pelayanan ke pedalaman Papua. Jalan cuma 14 kilo, sudah fisik saya lemah. Saya dulu seorang atlet karate, pelatih, wasit juri nasional. Bertanding pagi sampai malam, tidak pernah fisiknya lemah. Kok bisa? Disitulah Tuhan bilang, mulai lagi untuk latihan. Sudah paham ya? Jalan lagi berikutnya, setelah itu berjalan. Tiba-tiba saya kena yang namanya COVID-19. Sebelum COVID-19, sebelum COVID-19 saya dikasih tentang pelayanan yang seperti Ishak.
Ishak itu pelayanannya tidak sehebat Abraham ataupun Yakub. Dia cuma jadi korban. Saudara paham ya? Nah di situ Tuhan bicara pelayanan itu kamu seperti jadi jembatan. Dari generasi baby boomers menjadi jembatan untuk generasi X, Y, dan Z. Termasuk nanti kalau 78 tahun Tuhan mau saya hidup, jadi generasi tradisional. Nah dari situ saya rombak di rumah kami. Saya cuma terima generasi Y dan Z. Yang baby boomers, saya tidak bicara lagi pemuritan, cuma pemulihan. Saudara paham? Amin. Nah itu Tuhan taruh. Waktu COVID-19, 2019, 2020, Maret, saya lockdown di Papua. 3 bulan. Situ banyak belajar saya dengan Tuhan. Tuhan kasih pelayanan, yaitu buat bakmi kejujuran. Karena dulu orang tua saya buat bakmi, saya pakai ilmu itu untuk buat menjadi berkat. Orang boleh beli bakmi, berapa punya duit, bayar, uangnya boleh diambil. Makan kenyang, uang juga dapat. Itu saya mulai 1 minggu 2 kali. Karena waktu itu sedang terjadi kesusahan. Tidak tahu? Tapi saya lihat Tuhan berkati kami melalui tubuhnya dengan macam-macam kirim beras. Kami puasa 1 minggu 3 kali. Kelimpahan beras. Tambah lagi kami dikasih pelayanan OP3S. Operasi peduli 3S itu S pertama. Seiman, segereja, seiman dan sesama. Jadi kita bagi beras kepada orang-orang ini. Bukan hanya orang Kristen. Tetangga-tetangga. Haleluya. Amin. Orang yang butuhkan, pemulung-pemulung. Sampai hari ini masih lakukan. Itulah pelayanan yang Tuhan bilang. Tadi generasi sebagai jembatan, sekarang seperti Yusuf memberi makan. Dan saya masuk umur 70 tahun ini. Tuhan taruh lagi sampai saya selesai di muka bumi, visa saya habis. You know? Yaitu pelayanan seperti apa yang dilakukan oleh Musa. Kita baca, supaya saudara ngerti. Mazmur 90 ayat 10. Jadi setiap tahun, setiap hidup ini ada tujuan. Itu yang namanya bertumbuh dengan memiliki tujuan. Amin. Amin. Bukan cuma umur 70, 80. Bikin apa kamu? Tidak jadi pengaruh, jadi polusi. Tidak ada gunanya. Saya berharap saya bicara untuk beberapa generasi ya. Mazmur 90 ayat 10 dibilang gini. Masa hidup kami 70 tahun. Ini Musa yang tulis Mazmur ini, bukan Daud. Khusus Mazmur 90. Itu dia bilang Pak, dan jika kami kuat 80 tahun. Sudah dengar? Dan kebanggaannya bukan harta, bukan promosi, adalah kesukaran dan penderitaan. Itu siap diproses. Sudah lihat? Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Oh, amin. Ini Mazmur yang ditulis Musa, pengertian saya begini. Dia bilang paling manusia cuma 70. Kalau sampai 80, dia harus bangga akan penderitaan dan apa? Kesukaran. Kalau enggak akan lenyap. Tapi kita lihat Musa tinggal hidup 3 generasi. Saya mau jelaskan. Generasi 40 tahun dia jadi pangeran di Firaun. Pernah baca? Ngerti ya? 40 tahun generasi di padang gurun, sekolahnya Tuhan. Baru dia mengalami promosi Tuhan umur 80. Memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Amin ya. Kejadian 6 ayat 3, coba baca. Tolong multimedia. Kejadian 6 ayat 3. Ya, saya harap saudara, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging, tapi umurnya akan 120 tahun saja. Musa hidup di generasi ketiga sampai umur 120 tahun. Jelas ini saudara? Amin. Amin. Dan saudara baca sekarang Ulangan 34 ayat 7.
Tolong multimedia. Saya perlu jelaskan ini. Ini hari-hari ini 70 tahun ini saya jelaskan ini terus di mana-mana. Seluruh dunia akan saya bicara ini. Ulangan 34 ayat 7. Musa berumur 120 tahun. Betul? Ketika ia mati, matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Saya pikir-pikir gini, kekuatan saya makin berumur pasti makin berkurang ototnya. Tapi Tuhan bilang begini, coba bandingkan dengan anak muda yang tidak pernah berlatih. Dengan kamu, pasti mereka masih kalah. Saya coba, di rumah kami ada anak yang pernah ikut saya berenang. Saya ini bukan menyombongkan, biasa berenang 1 kilo sampai 1,5 kilo non-stop. Gaya dada dan bebas. Saya ajak dia berenang, baru 2 lap dia bilang, Om capek saya, sakit dada saya. Berikutnya dia ajak, dia bilang, enggak mau lagi saya. Karena tidak mau berlatih. Coba kalau dia berlatih, saya pasti kalah. Setuju ya? Betul enggak? Nah jadi kekuatan di sini bukan bicara fisik saja. Spiritual, jiwa dan apa? Fisik. Dibandingkan orang yang tidak mau latih. Amin ya? Amin. Matanya tidak kabur. Saya aja sudah pakai apa? Kaca. Tanpa pakai kaca pun saya masih bisa lihat jelas sampai di belakang. Cuma perlu supaya tidak apa? Kena debu. Artinya bukan soal mata ini, juga soal secara visi. Visi dan misi jelas dalam panggilan pelayanan. Makanya tahun ini saya tahu ini yang Tuhan kasih. Tapi ingat, Tuhan ingatkan saya, Musa tidak masuk tanah Kanaan. Karena apa? Ini pengertian saya loh. Waktu Tuhan suruh dia pukul gunung batu, keluar air. Hari-hari berikut dibilang jangan pukul, cuma ucapkan saja, betul? Tapi dia tetap ngomong. Tetap ada mujizat, tapi dia tidak masuk tanah Kanaan. Dan disitulah Tuhan kasih tahu saya, semua yang sudah kamu dapat, kamu perlu setia sampai akhir hidup. Memulai dalam kebenaran, setia sampai akhir hidup dalam kebesaran Tuhan. Supaya kita bisa menikmati pesta kerajaan Allah, nama Tuhan dipermuliakan. Jadi inilah yang saya mau bilang kepada saudara tentang bertumbuh dengan memiliki tujuan. Jadi kita akhirnya tahu, saya dan istri saya 68 tahun. Beda 2 tahun. Kami menikah sudah 42 tahun. Kami punya tujuan. Kami ini menikah 42. Bertambah lagi tetap mau menjadi pengaruh bagi generasi Y dan Z. Kenapa saudara lihat begini? Kenapa saya berpikir karena generasi ini? Mereka ini seringkali disebut generasi stroberi. Depannya kulitnya cantik semua. Tapi mudah rusak. Betul enggak strawberry? Artinya bicara esensinya lemah. Kita generasi sebelumnya harus punya nilai yang lebih kuat. Mereka pintar, kreatif, kita bawa mereka dengan pengaruh nilai. Haleluya. Contoh, mereka jago kuliner melalui Gojek, GoFood. Saudara generasi baby boomer, kalau sombong tidak akan ngerti itu. Haleluya. Mereka ke luar negeri tidak perlu takut lapar. Pakai bisa GoFood juga bisa. Bukan dengan apa? Pakai Gojek juga bisa. Grab, betul enggak? Seluruh dunia ada Grab. Kalau orang tua enggak ngerti ini, perlu kerjasama dengan mereka. Tapi soal casing mereka hebat. Makanya kita ini perlu mengerti. Semakin kita tambah umur, kita perlu mengerti generasi muda. Generasi muda perlu mengerti orang tuamu. Di zaman mereka kamu enggak tahu. Kamu enggak tahu itu apa Betamax kok. Kamu juga enggak tahu itu VHS kok. Betul enggak? Generasi strawberry. Betul enggak tahu? Saudara enggak pernah tahu, itu kan video. Saudara enggak pernah kenal yang namanya PDA. Betul enggak? O2 atau iPhone. Enggak pernah tahu. Apalagi masuk di sebelumnya. Saudara enggak pernah kenal yang namanya gramafon. Muter gini berjalan pelat. Enggak pernah tahu. Kami ini generasi baby boomers menikmati semua itu. Kalian cuma tahu sekarang handphone langsung on. Kita dulu pakai korek api, main anak-anak. Halo, betul enggak?
Kalian tidak pernah lihat burung merpati bawa pos. Kami yang alami semua itu. Jadi anak-anak generasi milenial, kalian juga harus hargai orang tua untuk kerjasama. Bahwa mereka mengerti nilai itu. Kalian hebat di bidang kalian, perlu juga kerjasama. Saya buat itu di rumah, makanya khotbah saya hari ini juga akibat kerjasama antara tubuh Kristus, generasi X, Y, dan Z. Saat ini saya kalau mau khotbah, saya tinggal bicara dengan mereka dan saya dapat informasi komplit sama baretnya. Amin. Haleluya. Nah itu keberuntungan kami. Kalian generasi muda perlu hargai, hormati, kerjasama. Itulah yang namanya bertumbuh dengan memiliki tujuan. Ya? Halo? Generasi baby boomers atau tradisional, enggak ngerti itu komboloni. Betul enggak? Om coba tahu. Komboloni tahu Om? Bukan kolonial. Betul lah. Ya, King tahu mungkin komboloni. Nggak tahu generasi X. Itu kan lagi tren di generasi milenial, betul enggak? Dia adalah combine antara croissant sama dengan donat yang pakai topping aja. Jadi kita ini kalau ngerti di era kita untuk punya tujuan, mari kita mau belajar. Sudah berhenti belajar, sudah berhenti hidup. Kenapa banyak orang yang stres, tertekan? Karena tidak mau belajar lagi. Saya tetap masih mau belajar. Haleluya. Apa yang dipunyai oleh generasi itu, saya lihat, kita belajar. Dan mereka tidak punyai, kita bagikan. Sehingga kita meninggalkan peninggalan warisan kerajaan Allah untuk nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Amin. Nah itu tentang baru kita bisa berbuah tetap. Salah satu anak yang saat ini baru aja keluar, kami utus dari GK12. Si Reno Monafe. Dia sekarang jadi full time di Cikarang. Umur 27 tahun. S1, STT Kingdom. Ya pengalaman pelayanan karena di rumah kami dia ikut saya 15 tahun. Anak ini keluar dari orang tua umur 10 tahun. Orang tua tidak bisa lagi mengurusi dia. Masuk panti asuhan 5 tahun. 15 tahun hidupnya kacau balau. Akhirnya taruh di tempat kami. Kami didik dia, kacau balau juga. Jatuh bangun mungkin 5-6 kali. Tapi sampai hari ini. Dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan menjadi berkat untuk nama Tuhan dipermuliakan. Dan bagi saya kagum dengan Tuhan. Waktu pertemuan hamba Tuhan seluruh Jawa Barat, namanya sudah diduduk di bagian mahasiswa. Tiba-tiba kemarin saya dengar 3 minggu dia sudah khotbah di umum di Cikarang. Siapa dia? All about Jesus. Tidak ada yang mustahil, Tuhan bisa merubah. Nah bagi saya dia itu generasi kelima dari keluarga kami. Halo? Halo? Kelihatan kecil, pengaruhnya dahsyat. Haleluya. Kami buat itu di rumah, bukan di gereja. Cuma di rumah ini kami menolong gereja-gereja termasuk rock. Ada dari mereka jadi gembala di rock, ada di gembala di GBI yang lain. Ada yang gembala di sidang jemaat Allah dan di mana-mana. Bagi saya itu harta yang tidak bisa diukur dengan uang. Haleluya. Amin. Nah yang terakhir. Kita lihat ayat yang tadi. Markus itu ayat 32. Dibilang begini. Ada perkataan bilang begini. Burung-burung di udara dapat bersarang. Coba ditampilkan Markus tadi. Markus 4 ayat 32. Saudara lihat. Burung-burung di udara dapat bersarang.
Halo? Adakah yang masih hidup di multimedia? Markus 4 ayat 32 atau komputernya error? Ya, di situ ada kata burung-burung di udara dapat bersarang. Haleluya. Sudah lihat di situ ya? Nah, pengertian saya, kebenaran ini dimanapun berada menjadi berkat. Dimanapun berada menjadi apa? Nah, untuk kita bisa hidup bukan hanya diberkati menjadi berkat. Dengar, untuk bisa itu kita harus fokus to produce. Fokus untuk menghasilkan. Amin. Punya fokus. Orang yang fokus untuk menghasilkan tidak pernah melihat yang di luar. Tapi dia melihat yang inside. Siapa dan apa yang ada dalam diri dia. Malam ini juga saya bicara ya, hamba Tuhan salah satu poinnya ini. Harus fokus yang ke dalam. Bukan yang di luar. Nah, banyak sekarang ini generasi ke generasi termasuk yang baby boomers. Kepingin kalau ibadah tuh yang dilihat luar. Sound systemnya. Pujiannya yang baru. Ya, asetnya bajunya keren. Anak muda sepatunya keren. Bukan enggak boleh, tapi bukan itu menjadi fokus. Firmannya keren, pembicara datang yang mana yang terkenal, yang view-nya banyak. Bukan itu. Siapa dan apa di dalam kamu, itu yang harus kamu fokus. Baru kamu bisa menghasilkan. Selama kamu fokus yang di luar lebih besar, kita keliru. Bukan berarti enggak boleh. Ingat loh, bukan enggak boleh loh. Tapi jangan salah, kebalik. Betul enggak? Betul enggak? Sama dengan orang kulinernya enak, bagus, itu pasti ramai. Tapi dia enggak bisa juga terus hanya lihat, dia juga mau fokus keluar. Dibikin aksesorinya juga bagus. Tapi mulai dari inside. Aduh ya. Kalau memang orang fokus cuma di luar, nah kalau pernikahan orang cari yang cantik-cantik, pasti tidak ada perceraian di bintang film. Halo tuh? Kalau memang orang cari yang seksi-seksi, pasti tidak ada perceraian bagi mereka yang ikut bodybuilding. Halo? Penari-penari balet. Ada. Semua itu inside. Baru itu produsnya. Jadi kita harus fokus siapa dan apa dalam kita. Nah, makanya untuk bisa fokus apa yang ada dalam kita lebih penting daripada yang di luar. Makanya didiklah hatimu agar tidak berbangga diri. Lalu, dan didiklah matamu agar tidak memandang rendah orang lain. Itu dia. Haleluya. Haleluya. Ada yang saya lihat beberapa contoh full timer. Waktu belum menjadi full timer, waduh, semangatnya luar biasa. Begitu jadi full timer, mulai sombong, tanduknya mulai keluar. Mulai menganggap sudah biasa saya. Itulah kebodohan-kebodohan, sehingga dia tidak berbuah tetap. Selesai di masanya. Ya, amin. Gereja juga sama. Karena terlalu fokus keluar. Belakangnya harus hitam, bolehlah. Ya. Nanti kapan merah. Kita ikut casingnya. Nilainya tidak pernah kita belajar untuk hidup. Betul atau benar? Jawab sendiri. Makanya jemaat tidak pernah dilihat untuk hidup. Bagaimana hidup dalam bernilai. Dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah. Yesus yang harusnya tidak pernah berubah. Kita yang harus berubah. Haleluya. Loh, amin. Nah ini yang perlu saudara jelas, maaf. Kalau kita tidak jelas ini, tentang biji sesawi ini, tidak ada guna. Makanya kelihatannya kecil, pengaruhnya dahsyat. Itu hidup saudara dan saya. Haleluya. Bukan soal jumlah. Sekalipun kita tertarik juga dengan jumlah. Bukan soal casing, sekalipun kita juga tertarik. Tapi esensinya. Betul enggak? Betul enggak?
Kalau esensinya enggak saudara tertarik dulu, casingnya percuma. Ada orang punya datang ke tempat pacar, bawa Mercedes, bawa Rolls Royce. Tapi yang dicari teman kami, dia cuma tiap hari bawa BMW. Bukan mobil, bebek merah warnanya. Tahu itu? Cuma bebek merah warnanya. Tiap hari dia yang menikah dengan, karena wanitanya lihat esensinya dalamnya. Luar bisa di-upgrade. Haleluya. Haleluya. Nah itu orang yang berkeluarga ke situ. Kalau enggak kita ketipu habis-habisan. Istrimu cantik sampai berapa lama sih? Suamimu gagah sampai berapa lama? Waktunya pasti ada. Haleluya. Haleluya. Tertarik dengan seks? Berapa lama kamu hebatnya? Awal-awal mungkin kamu bisa, tapi satu waktu selesai. Haleluya. Amin. Mari kita mengerti sadar ini tentang kelihatannya kecil, pengaruhnya besar. Jadi kembali lagi bahwa untuk kelihatan kecil, pengaruhnya besar. Sebagai warga kerajaan Allah yang harus kita latih dalam hidup ini, yang pertama adalah bersedia diproses. No pain, no gain. Tidak ada rasa sakit, tidak ada apa? Keuntungan. Sekarang lagi berribut tentang harga beras naik lah. Jadi jangan lelah berproses. Karena padi yang dipanen hari ini tidak ditanam kemarin apa? Sore. Itu mau ribut bagaimana? Musim sedang tidak mendukung. Sampai kapanpun tidak bisa. Haleluya. Dan yang kedua tadi, mari bertumbuh dengan memiliki tujuan. Growing in the dark. Orang yang bertumbuh memiliki tujuan bukan hanya di dalam kesenangan. Di dalam penderitaan himpitan, in the dark. Dia tetap bertumbuh, baru bisa berbuah dan berbuah tetap. Dan yang terakhir, dimanapun berada menjadi berkat. Kalau itu terjadi, fokus kita to produce. Siapa itu yang menghasilkan? Yesus yang ada dalam saudara. Haleluya. Selamat berlatih. Dan kalau kalian berlatih, saya percaya kita akan melihat berkat Tuhan akan terjadi di mana-mana untuk nama Tuhan dipermuliakan. Saudara yang punya anak-anak, baik generasi X, Y, Z, punya keluarga, punya tujuan. Belum menikah, menikah punya tujuan. Amen. Punya anak, punya tujuan. Menikah punya tujuan, punya anak punya tujuan, punya cucu punya tujuan. Nggak belum punya anak juga punya tujuan. Kami belum punya anak tapi punya tujuan. Bukan menjerit dan bingung dengan hidup. Saya pun diberkati properti banyak, punya tujuan. Untuk bagaimana generasi berikut. Haleluya. Dan bukan bingung kemana-mana. Karena itu yang dipentingkan. Janganlah pelayanan itu jadikan pindah hobi. Karena main golf mahal, lebih bagus pelayanan. Keliru saudara. Daripada pergi berenang capek, melayani aja dalam, udah capek. Keliru itu, punyalah tujuan. Haleluya. Amin. Punya uang, punya berkat, bukan buat ini tanpa tujuan. Tujuannya apa? Semua kecuali berbuah dan berbuah tetap. Haleluya. Saudara jadi song leader, jadi pemusik, jadi singer, punya tujuan. Siapa lagi? Saya enggak ada yang lain. Haleluya. Kalau enggak ada Isa. Saya didik anak-anak saya di rumah, semua punya tujuan. Mereka pemusik, mereka memuridkan anak-anak secara pribadi. Mereka singers, mereka muridkan anak-anak. Mereka yang bisa buat mami, memang memuridkan orang-orang yang bisa buat mami. Semua punya tujuan. Baru kita apa? Bergairah. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.
Baik, saya mau berdoa untuk ibu ini yang berbaju hijau. Baju militer. Berdiri ibu. Udah usah maju ke depan, dah disuruh. Jangan takut. Tuhan ada di sana. Buka kedua tangan ibu. Terlalu banyak ibu berpikir dalam diri ibu. Waktu ibu dengar kebenaran ini. Apa memungkinkan saya? Hari ini saya katakan. Mungkin dan pasti. Karena Yesus yang luar biasa ada dalam diri ibu. Jangan membandingkan dengan orang lain yang buat yang besar-besar. Waktu ibu membandingkan dengan orang lain yang buat besar, ibu akan keluar dari sukacita Tuhan. Sehingga ibu jadi kabur matanya, telinganya jadi tuli, langkahnya jadi lesu dan letih. Tapi apa yang ada, sekalipun kecil kelihatan di tangan ibu, taruh di tangan Tuhan yang maha besar. Dia akan robah. Yang kecil tetap dahsyat. Untuk itu ibu tahu dan ibu Tuhan akan terjemahkan. Mari bergerak, jangan mau diam, jangan mau malas, tapi bangkit. Malas itulah yang menghentikan, membatasi keperkasaan Tuhan dalam ibu-ibu. Bangkit dan bergerak dengan apa yang punya. Lakukan itu, dengar, dia akan buat. 5 roti 2 ikan terjadi dalam hidup ibu. Akan terjadi mujizat-mujizat keajaiban. Dalam nama Yesus. Terima, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Tuhan, aku percaya ibu ini. Tuhan akan tuntun terus untuk membawa dia hidup dalam keajaiban Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat berlatih. Terakhir, soal fisik. Ada dari saudara yang mengidap asam lambung, GERD. Nah, kadang-kadang saudara bingung dengan hal ini. Dalam porsi makan sudah atur. Apapun saudara ikuti. Tapi seringkali ada satu hal yang mereka lupa. Asam lambung tidak hanya karena makan terlambat, makan yang asam, tapi ada juga yang lain. Nah, kalau itu ada, hari ini saya mau doakan saudara. Dan Tuhan buat sesuatu untuk saudara. Silakan kalau ada berdiri di tempat. Kalau malu, lebih bagus malu daripada menyesal. Setuju ya? Nanti berdiri, aduh, orang bilang saya. Lebih bagus malu daripada menyesal. Kalau ada berdiri. Jangan tunjuk-tunjuk lah, biar orangnya sendiri. No. 1, 2, 3. Wih, om juga? Ya, sudah. Baik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Taruh tangannya kedua-dua di dada. Saya berdoa. Nah, ini yang Tuhan taruh bagi saya. Tutup mata saudara. Semua yang berdiri ini asam lambungnya bukan dari makanan saja. Tapi juga ada yang saudara kurang lakukan istirahat yang cukup. Yang kedua, satu, pikiran saudara, hal yang kecil terlalu jadi sutradara dibuat yang besar. Nah, hari ini perlu dilatih. Pikiran itu dirubah dengan pikiran Kristus, yaitu firman. Bahwa penyakitmu sudah disembuhkan 2000 tahun yang lalu. Masalah istirahat, saudara yang ambil keputusan untuk mengatur. Waktu punya Tuhan, tapi yang mengatur kita. Amin. Dan tinggalkan yang mana lebih penting. Supaya tidak menggerogoti fisik. Lakukan itu, selain kami doakan sekarang, dan saya percaya mujizat masih berlaku untuk saudara. Haleluya. Ya. Dan ingat, tidak ada obat bisa menyembuhkan asam lambung. Dengar baik-baik. Tidak ada dokter yang bisa menyembuhkan asam lambung. Mencegah
kumatnya agak lambat. Menyembuhkan hanya yang bisa, dokter di atas segala dokter, Yesus. Kalau saudara rubah pikiran saudara, berlatih hanya pikiran firman. Dan mengatur waktu yang Tuhan berikan. Dan mujizat akan saudara terima. Dan hari ini aku berdoa Tuhan untuk ketujuh saudaraku yang berdiri ini. Setiap lambung yang sudah luka, pulih sembuh total dalam nama Yesus. Asam lambung atau GERD yang naik tidak menentu, berhenti, kembali normal. Dan biarlah pikiran Kristus terus penuhi mereka. Karena Yesus tidak pernah sakit, tubuh juga tidak pernah sakit, yaitu tubuh Kristus. Aku percaya itu, dan waktu mereka ambil keputusan ini, hamba yakin hari-hari hidup mereka akan terjadi keajaiban. Dan Tuhan ingatkan lagi, jangan makan sampai kenyang. Jangan juga lapar baru makan. Lakukan itu, maka hidupmu hidup yang berkemenangan. Dan ingat, kesehatan itu mahal, sakit lebih mahal. Pilihlah selalu sehat, karena Yesus sehat ada hidup dalam kamu. Dalam nama Yesus terima ini, terima mujizat ini. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.